Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di my channel Mak Jontik. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini senantiasa diberi kesehatan ya, dilancarkan semua usaha dan pekerjaannya. Dan bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga diberi kelancaran. Oke teman-teman, kali ini aku akan berbagi tips lagi ya. Ini tipsnya pengalaman aku juga sehari-hari yang berjualan sembako. Jadi aku ingin berbagi pengalaman ke kamu. Semoga pengalaman aku ini bermanfaat buat kamu. Apalagi kamu yang baru pemula mau buka toko atau warung sembako di rumah ya. Aku juga buka ini di rumah nih, sambil di rumah sambil ngurus anak, ngurus dapur juga, sambil juga jualan. Alhamdulillah kan bisa untuk kebutuhan sehari-hari ya, menambah kebutuhan sehari-hari. Nah, bagi kamu yang pengen buka usaha sembako, kamu bisa simak tips aku dari aku ini ya. Nah, sebelumnya seperti biasa support terus ya channel aku dengan cara like, share, comment, and subscribe, dan kamu bisa bunyikan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Nah, teman-teman, di sini bagaimana cara memutar modal warung atau toko sembako yang hanya sedikit. Nah, aku juga tidak mempunyai modal yang besar. Ini juga modalnya yang kecil, itu yang aku putar-putarkan setiap hari. Jadi caranya gini ya, teman-teman. Kalau pertama kita pasti harus punya modal dulu ya untuk awalnya ya, itu walaupun sedikit. Jadi yang pertama itu harus dibelanjain dulu barang-barang yang urgent. Barang-barang yang urgent ini mana yang barang-barang yang laku cepat, bisa jadi uang cepat yang sering dicari konsumen banget. Nah, di sini apa aja barang yang itu aku akan perinciin. Satu, kalau misalnya kamu mau buka usaha toko sembako, mau muterin modal yang hanya sedikit, kamu harus beli satu tuh, kamu harus sediain rokok. Nah, rokok ini memang modalnya agak besar ya daripada yang lain, cuman putarannya itu cepat. Ini rokok ini putarannya cepat. Terus jajanan anak-anak itu juga putarannya cepat. Untungnya sedikit, cuman putarannya cepat. Dan juga kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, dan juga deterjen, pewanginya, sampo. Nah, di sini kamu belinya jangan terlalu banyak. Jadi kamu sesuaikan dengan model kamu ya, beli aja misalnya dikit-dikit, yang penting kan ada semuanya ya. Dan juga kalau misalnya kayak sampo, kayak deterjen, itu kamu beli rentengan. Rentengan itu udah dia modelnya kecil, itu banyak diminati pembeli ya. Kalau rentengan itu seperti sampo, deterjen, pewangi, itu kopi, itu banyak yang rentengan sekarang ya. Rentengan kayak Milo, bumbu-bumbu dapur itu banyak rentengan, dan kita bisa belinya dikit, cuma 2 renteng atau 3 renteng, sesuaikan aja dengan budget modelnya ya. Nah, di sini apabila sudah kita belanjain sedikit-sedikit aja, nah kita kan pasti ada jual belinya ya. Nah, jual belinya itu besoknya itu mana yang kosong lagi barang yang ditanya konsumen, ya pasti uang jual beli itu kita belanjakan lagi. Gitu caranya ya, muterin uang toko atau uang warung yang modalnya sedikit ya, yang nggak banyak ya. Jadi setiap hari itu puterin terus penjualannya ya, supaya barang itu ada terus, lama-lama akhirnya itu terisi dengan sendirinya, itu terisi, jadi bahan-bahan itu jadi lengkap ya. Dengan modal yang sedikit kita memiliki barang-barang yang lengkap ya, seperti mie instan, telur, itu juga barang yang laris ya, barang yang dibutuhkan oleh konsumen, dan kamu juga belinya nggak usah terlalu banyak juga, namanya juga modalnya sedikit ya. Kayak mie instan itu bisa kok beli separuh kotak atau seberapanya. Kalau dan telur juga begitu, beli sepak aja dulu ya, yang penting kan ada lengkap. Nah, di sini keduanya bagi kamu yang pemula yang mau mutarkan, jadi kamu belanjanya itu harus yang ke grosir yang besar ya, atau agennya ya, yang mempunyai harga miring. Jadi kamu bisa jualnya walaupun kamu belinya dikit, rentengannya itu dikit, kamu bisa ngecernya sama dengan warung tetangga sebelah. Jadi kamu belinya di agen. Kalau agen biasanya itu harganya itu harga grosir ya, harga untuk jual, walaupun belanjanya itu nggak harus banyak.
Karena aku juga gitu, aku juga belanjanya nggak terlalu banyak juga ya, muterin uangnya muter-muter itu juga sih ya modalnya. Jadi aku belanja tetap ke agen yang besar, grosir besar, dia akan ngasih harga itu harga grosir, jadi bisa untuk jual kembali. Nah, yang ketiganya supaya kamu bisa muterin modal toko atau warung yang nggak banyak, yang sedikit ini, kamu harus misahin, jangan disatuin uang toko sama uang warung atau uang usaha dengan uang pribadi. Jadi akan kelihatan mana uang usaha kamu, mana uang pribadi kamu. Jadi nggak dicampur ya, uang usaha itulah yang akan kita putarkan untuk modal seterusnya ya, sampai kamu akan memiliki barang yang lengkap. Kalau sudah barang yang lengkap, pasti kamu akan mendapatkan hasil dari usaha kamu itu. Dan yang keempat tadi adalah kalau bisa kamu bikin pembukuan ya, pembukuan warung atau toko yang sederhana yang kamu mengerti, supaya kamu tahu berapa pemasukan kamu, berapa pengeluaran kamu setiap hari. Nanti bisa diperinci untuk akhir bulannya, bisa kamu modalin lagi atau bisa kamu ambil untuk keperluan kamu sehari-hari. Dan yang ketujuh itu adalah kamu jangan boros. Jangan udah kita punya modal yang sedikit, yang itu yang harus diputar-putarkan, jadi harus berpandai-pandailah, jangan boros ya, mempergunakan uang usaha untuk kebutuhan yang tidak penting. Kalau uang usaha kita sudah sedikit, minim ya, kita harus pintar memanagenya, yang untuk kita gunakan untuk kebutuhan warung atau toko kita, untuk kita putarkan lagi. Dan yang uang pribadi kita ya itulah yang kita gunakan untuk kebutuhan pribadi kita, sampai nanti warung atau toko kita ini memiliki modal yang cukup banyak, sudah barangnya sudah banyak, so pasti kan bisa, modalnya pasti akan banyak ya. Kalau kita barangnya sudah banyak, kita stok, otomatis kan penjualan juga dari barang itu kan akan meningkat ya. Nah teman-teman, itu tadi ya tips dari aku yang biasa aku jalankan sehari-hari selama aku berjualan sembako. Aku juga tidak memiliki modal yang banyak, barangku juga sedikit-sedikit aku belanjain. Yang penting ada setiap hari, mana yang kosong aku pasti puterin lagi. Setiap hari aku belanja, mana yang kosong ya pasti aku belanjain, walaupun nggak banyak, itu pasti aku sesuaikan dengan budget penjualan aku setiap harinya ya, dengan pengeluaran aku setiap harinya aku harus sesuaikan ya. Nah teman-teman, semoga bermanfaat tips dari aku ini ya untuk kamu, bagi kamu yang pemula, apalagi untuk pemula ya yang baru mau berjualan. Kadang bingung ya, modalku sedikit nih, bisa nggak ya aku harus muterinnya, harus belanjainnya harus lengkap. Itu bisa kalau kamu jeli melihat barang yang paling laris di pasaran, barang yang cepat balik modalnya, kamu harus jeli dulu ya. Nah oke teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga kamu suka video dari aku, dan terima kasih atas supportnya sampai saat ini. Channel aku tidak akan berkembang tanpa support dari kalian. Oke, bye-bye teman-teman. Kalau kalian ingin berteman dengan aku, kamu bisa follow Instagram aku atas nama Rolina Sipahutar atau Putra Bungsu. Selamat beraktivitas. Bye-bye.